الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Salatullahi wa salamu rabbi ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita berjumpa dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita dan kajian kita terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, sehingga bisa menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, dan diharapkan dapat menambah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah tanda-tanda kiamat yang akan datang kepada kita. Hal yang perlu untuk kita ketahui bahwasannya di antara tanda dan ciri orang-orang yang beriman adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, mendirikan salat dan juga mensedekahkan harta yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di antara iman kepada hal yang gaib adalah iman kepada hari kiamat, dan ini merupakan bagian dari rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu rukun iman yang kelima, beriman kepada datangnya hari kiamat. Maka tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia beriman kepada datangnya hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, bahkan menegaskan terkait dengan datangnya hari kiamat ini. Demikian juga dengan Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya menjelaskan terkait dengan datangnya hari kiamat, datangnya tanda-tandanya, dan terjadinya hal-hal yang atau kejadian-kejadian yang kemudian menjadi tanda datangnya hari kiamat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-saata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'ah." Bahwasannya hari kiamat pasti akan datang agar kemudian manusia mendapatkan pahala yang setimpal dengan amalan-amalannya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa hari kiamat pasti akan datang kepada kita pada hari dan pada waktu yang tentunya kita tidak ketahui. Hal itu telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah mengimani tentang datangnya hari kiamat itu, dan kemudian membekali diri kita dengan hal-hal yang menyelamatkan kita dari huru-hara yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat adalah hari yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kejadiannya. Namun Allah Subhanahu wa taala selain mengabarkan kepada kita terkait dengan datangnya hari kiamat, juga menjelaskan kepada kita terkait dengan tanda-tandanya, bahwa hari kiamat itu memiliki tanda-tanda sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha." Sesungguhnya apalagi yang ditunggu oleh orang-orang yang tidak percaya dengan datangnya hari kiamat, yang mana hari kiamat akan datang secara tiba-tiba. Faqad ja'at asyratuha, dan telah datang tanda-tanda dari kiamat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan peringatan yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan besarnya masalah hari kiamat, seriusnya peristiwa-peristiwa di dalamnya, yang mana wajib bagi kita untuk berhati-hati dan waspada agar kemudian kita tidak ditimpa penyesalan demi penyesalan ketika hari kiamat tersebut datang menghadap kepada kita. Hal yang perlu untuk kita ketahui bahwa hikmah dari tanda-tanda datangnya hari kiamat ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, hikmah yang pertama dari tanda-tanda datangnya hari kiamat
adalah kebenaran dari risalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang menjelaskan kepada kita terkait dengan tanda-tanda tersebut adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang telah terjadi, yang belum terjadi. Ini semuanya dijelaskan secara terperinci oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Yang mengetahui hal yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang akan datang, ya, yang tidak pernah Rasulullah SAW saksikan, itu merupakan perkara-perkara dari hal yang gaib dan tidak akan Rasulullah SAW dapatkan ilmunya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa ilmu yang gaib hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib yang terjadi di langit ataupun di bumi illa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu, itu para manusia, makhluk-makhluknya, kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ayat ini berkaitan dengan ilmu gaib, bahwa tidak ada yang mengetahui hal yang gaib antara langit yang terjadi di langit dan di bumi kecuali Allah semata-mata. Dan kemudian diakhiri terkait dengan masalah hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Menunjukkan bahwasannya datangnya hari kiamat merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, bahkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika ada penjelasan terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, maka ini tentunya bahwa bukti bahwa beliau Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin." Bahwasanya Allah adalah zat yang mengetahui hal yang gaib dan tidak memberitahukan pengetahuan tentang ilmu gaib tersebut kepada siapapun illa man irtada mir rasulin, kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan para rasul-rasulnya. Maka penjelasan terkait dengan tanda-tanda hari kiamat ini merupakan bukti nyata bahwa beliau Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah bahwa hal ini agar kemudian kita bisa menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena terjadinya kiamat itu bukan tujuan utama, bukan tujuan asasi. Tujuan asasi adalah agar bagaimana manusia menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Bahwa bekal yang sebaik-baiknya ketika datang hari kiamat, sehingga kemudian dia selamat dari huru-hara yang datang pada hari kiamat tersebut. Makanya ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan ini, tapi justru memberi pertanyaan balik kepada orang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, "Mada a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan bagi kiamat tersebut? Apa bekalmu sehingga engkau menanyakan tentang hari kiamat? Kurang lebih ini maksud dari Rasulullah SAW. Maka terjadinya kiamat bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah agar makhluk kemudian, agar kita manusia, jin dan manusia bersiap-siap membekali diri kita dengan keimanan, ketakwaan, dengan amal soleh, sehingga kita bisa mengarungi datangnya hari kiamat tersebut dan selamat dari huru-hara yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Karena akan banyak huru-hara pada hari kiamat, maka tentu kita perlu bekal dan solusi agar selamat dari huru-hara tersebut. Nah, ini dua hikmah besar dari tanda-tanda datangnya hari kiamat kepada kita, yaitu yang terbesar adalah agar kemudian kita menyiapkan diri kita, membekali diri kita dengan amalan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hari kiamat ada dua tanda besar. Yang pertama tanda kiamat kecil, asratus saah al-kubra, as-sugra, yaitu tanda kiamat kecil, dan kemudian yang kedua tanda kiamat besar,
Ini biasa para ulama kita sebutkan asyratus saati al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil itu ada dua bagian. Tanda-tanda kiamat kecil dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda kiamat yang terjadi dan akan terus terjadi bersamaan sampai kemudian datang tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tanda kiamat besar adalah tanda-tanda kiamat yang besar, biasanya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ada 10 tanda-tanda, dan semua tanda ini adalah tanda-tanda yang tidak biasa, sesuatu yang besar, yang tidak lumrah, yang tidak dikenal oleh manusia sebelumnya, hal yang sangat besar dan luar biasa. Nah, ini terjadi ada 10 sampai kemudian datangnya hari kiamat yang hakiki, yang sebenarnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Maka kita akan membahas sedikit terkait dengan tanda-tanda kiamat ini. Kita mulai dengan tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil sebagaimana saya sebutkan tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dan ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah diutusnya Rasulullah SAW. Diutusnya Rasulullah SAW adalah salah satu tanda dari datangnya hari kiamat. Yang mana diutusnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa zaman ini telah dekat dengan hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah SAW disebut sebagai Nabi akhir zaman. Beliau disebut sebagai Nabi akhir zaman karena memang setelah beliau tidak ada lagi kenabian atau tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan tanda ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa bu'ithtu ana wasa'atu kahatain. Ini kata Rasulullah SAW. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dengan terjadinya hari kiamat adalah seperti dua jari ini. Jadi beliau menyebutkan dua jari ini yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Kata para ulama kita yang dimaksud itu adalah kelebihan antara yang dimiliki oleh jari tengah dengan jari telunjuk. Itulah kurang lebih perbedaan antara diutusnya Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan kepada kita dekatnya hari kiamat dengan kita pada hari ini. Meskipun kita tidak pernah tahu kapan terjadinya hari kiamat karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tetapi keyakinan kita dan keimanan kita kepada Rasulullah SAW hendaknya menjadikan kita waspada, berhati-hati dengan peringatan dari Rasulullah SAW. Maka ini adalah tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua adalah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi wafatnya Rasulullah SAW merupakan tanda bahwa hari kiamat telah dekat. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "U'dud sittan baina yadis sa'ah." Sebut hitunglah 6 perkara atau 6 kejadian, ya, 6 kejadian yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah mauti, kematianku, kewafatanku. Maka wafatnya Rasulullah SAW merupakan salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat dengan kita, dengan manusia pada hari ini. Oleh karena itu patut bagi kita untuk berbekal, menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya dengan datangnya hari kiamat ini. Sekali lagi bahwa tujuan utama dari tanda-tanda hari kiamat ini adalah agar kemudian kita menyiapkan diri kita beramal, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua merupakan bekal agar kemudian kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita adalah terjadi perang besar antara dua kelompok. Terjadi antara dua perang, yaitu terjadi perang besar antara dua kelompok di kalangan kaum muslimin. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta taqtatila baina ta'ifataini adimataini." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terjadi perang di antara dua kelompok besar. Wa takunu bainahuma maqtalatun azimatun, yang mana menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Wa da'wahuma wahid, dan dakwaan mereka, pengakuan mereka, klaim mereka satu, wahidah atau wahidah, bahwa klaim mereka mengaku sama-sama Islam, mengaku beragama Islam, ini adalah klaim mereka pada waktu itu, atau sama-sama merasa benar. Ini adalah klaim dari dua kelompok yang berperang pada waktu itu. Jadi ini merupakan salah satu di antara tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, kata para ulama kita. Disebutkan oleh Imam Nawawi, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa pertempuran besar di antara dua kaum muslimin ini adalah, di antara kaum muslimin ini terjadi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an, yang disebut dalam perang disebut dengan perang Siffin, ya, terjadi pada tahun 36 Hijriah, yang mana kedua-duanya berperang, kedua-duanya mengaku sebagai Islam, mengaku sebagai pihak yang benar, ya, yang satu sebagai penguasa yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan yang satu merupakan ahli waris dari Utsman bin Affan, dari Bani Umayyah, yang mencoba untuk meminta haknya, yaitu mengkisos orang-orang yang telah membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada tahun 35 Hijriah. Jadi Khalifah Utsman bin Affan wafat, ya, syahid pada tahun 35 Hijriah karena dikeroyok dalam sebuah peristiwa disebut Yaumud Dar di Madinah. Maka ahli waris dari Khalifah Utsman menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menegakkan kisos bagi mereka agar kemudian darah Utsman terbayarkan. Namun Khalifah bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib masih menangguhkan, ya, kisos terhadap mereka, dikarenakan melihat bahwasannya keadaan negara belum stabil, akan berbahaya jikalau menegakkan kisos pada waktu itu. Maka kemudian terjadilah perang besar antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma pada tahun 35 Hijriah, yang 36 Hijriah, yang mana yang wafat dan terbunuh korban dari perang ini sangat besar sekali di kalangan kaum muslimin, yaitu 70.000 orang dari kalangan kaum muslimin, sebagiannya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhormat. Ini merupakan fitnah yang besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan hadis ini yang saya sebutkan tadi, bahwasannya la taqumu sa'atu hatta taqtatila fi'atani adimatan takunu bainahuma maqtalatun adimatun wa da'wahuma wahidah, bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ada perang besar di antara dua kelompok kaum muslimin yang menimbulkan korban yang sangat banyak, dan dakwaan mereka satu adalah terjadinya perang ini. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan telah terjadi tanda ini pada As-Sadrul Awal, pada zaman sahabat, menunjukkan perang Siffin. Demikian juga dengan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwasanya yang maksudnya ada perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, yang menjadi korban ada sekitar 70.000 dari kalangan kaum muslimin, dan sebagiannya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tanda dari datangnya hari kiamat yang telah terjadi dan kemudian tidak terjadi lagi adalah penaklukan Baitul Maqdis. Meskipun penaklukan Baitul Maqdis, sebagian para ulama kita akan ada penaklukan yang lain lagi yang akan terjadi pada akhir zaman. Namun dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan terkait dengan penaklukan Baitul Maqdis, di antaranya hadis Uqdud Sittam baina yadis sa'ah, sebut ada 6 tanda-tanda yang akan terjadi sebelum datang hari kiamat. Rasulullah mengatakan Fathu Baitul Maqdis, yaitu penaklukan Baitul Maqdis, itu berada di Palestina, ya, yang merupakan masjid yang ketiga yang utama yang dimiliki oleh kaum muslimin. Maka ini
merupakan salah satu di antara tanda hari kiamat juga. Dan para ulama kita ketika menjelaskan terkait dengan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya ini telah terjadi. Terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menaklukkan Baitul Maqdis ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan ini terjadi sekitar pada tahun 16 Hijriah, tahun 16 Hijriah. Kemudian setelah itu terjadi yang kedua kalinya adalah pada tahun 583, ditaklukkan dari tangan kaum Nasrani di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian akan terjadi penaklukan yang ketiga, yang ini kata para ulama kita belum terjadi dan akan terjadi di akhir zaman ya, dan belum terjadi sampai saat ini, yaitu perang besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi ya, yang mana sampai bebatuan dan pepohonan membantu kaum muslimin dan mengabarkan bahwa di belakang mereka ada orang Yahudi bersembunyi dan meminta kepada kaum muslimin untuk membunuh mereka, sebagaimana yang datang dari hadis Rasulullah SAW, kecuali satu pohon, yaitu pohon Gorkot. Kata Rasulullah SAW, fa'innahu syajaratul Yahud, bahwa pohon Gorkot itu adalah pohonnya orang Yahudi. Dan ini banyak di kalangan para ulama kita yang mengatakan bahwa ini belum terjadi dan akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat nantinya. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tanda hari kiamat kecil yang telah terjadi dan tidak akan terjadi lagi kecuali satu tadi itu, yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian di sana ada tanda-tanda hari kiamat kecil yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tapi belum terjadi. Tanda hari kiamat kecil yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tapi hal itu belum terjadi. Di antaranya adalah satu, yang pertama ya, salah satunya adalah tersingkapnya gunung emas di Sungai Furat. Tersingkapnya gunung emas di Sungai Furat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taqumu sa'atu hatta yahsural furatu an jabal min dahab, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai kemudian mengering Sungai Furat dan tersingkap gunung dari emas, dan manusia akan berbondong-bondong untuk mencarinya. Ini mungkin penjelasan kita terkait dengan masalah ini karena waktu yang sangat pendek. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ahidu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحبنا للدعوة لله رب العالمين. الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب.